Nama saya Dwi Puspitasari, Kepala Sekolah TK Bakti Ibu, Desa Kayuara Sakti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Syukur Alhamdulillah, berkat nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui video ini saya dapat menyampaikan micro teaching tentang anakku sehat, anakku cerdas. Modul 1 dengan topik 1 yaitu stunting. Baik ayah bunda, sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf dikarenakan suara saya dalam keadaan serak disebabkan sedang batuk. Baik ayah bunda, kembali lagi ke topik kita yaitu stunting. Stunting, mungkin saat ini tidak asing lagi bagi kita mendengar tentang kata-kata stunting. Apa sih itu stunting? Untuk lebih memahaminya lebih lanjut, ada baiknya kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita, melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat, memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita, memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Baik ayah bunda, setelah kita menyaksikan video yang telah ditayangkan tadi,
Kita semua tahu bahwa tingkat stunting di Indonesia sangat memprihatinkan. Baik ayah bunda, stunting itu disebabkan karena kekurangan gizi kronis atau kekurangan asupan gizi yang cukup lama, yaitu pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau disebut juga 1000 HPK. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan yaitu dimulai dari terbentuknya janin pada kandungan sampai usia anak 2 tahun. Maka pada saat itulah asupan gizi pada ibu hamil harus terpenuhi dengan gizi yang seimbang agar tidak terjadinya stunting. Baik ayah bunda, adapun dampak stunting yang kita ketahui yaitu perkembangan otak dan fisik anak terhambat. Anak yang stunting lebih mudah terkena penyakit. Di usia sekolah, anak yang stunting akan mengalami kesulitan untuk meraih prestasi. Dan pada masa usia dewasa, anak stunting juga mudah mengalami kegemukan atau obesitas, sehingga mudah terserang penyakit diabetes, jantung, dan penyakit tidak menular lain. Baik ayah bunda, setelah kita mengetahui tentang stunting, penyebab stunting, dan apa itu dampak stunting, maka kita semua harus mengetahui cara pencegahan ataupun cara penanggulangan stunting. Baik ayah bunda, cara pencegahan stunting yaitu dimulai dari masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai dari janin sampai usia anak 2 tahun. Ibu hamil diberi asupan gizi yang seimbang agar janin sehat dan persalinan selamat. Baik ayah bunda, setelah ibu melahirkan, ibu memberikan ASI selama 6 bulan, yaitu ASI eksklusif. Setelah ASI eksklusif 6 bulan, barulah diberi makanan pendamping ASI dengan keberagaman gizi yang cukup. Dilanjutkan ASI hingga 2 tahun. Mereka juga harus hidup di lingkungan yang bersih, di mana orang-orang juga sudah mengenakan jamban-jamban yang sehat. Baik ayah bunda, adapun untuk penanggulangan stunting ini merupakan kebijakan kita bersama, termasuk juga program PAUD Holistik Integratif. Apa sih PAUD Holistik Integratif itu? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pengembangan PAUD Holistik Integratif sebagai upaya penanggulangan stunting. Pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait, baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua. Peran multi lintas sektor PAUD HI. 1. Satuan PAUD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. BKKBN, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Polres atau Polsek. Organisasi mitra, posyandu, tokoh masyarakat, serta orang tua. Adapun konsep penerapan penguatan PAUD HI sebagai upaya penanggulangan stunting. 1. Pelaksanaan sesi parenting. 2. Penerapan praktik gizi dan kebersihan diri pada anak. 3. Penerapan pengasuhan optimal oleh orang tua.
Dan keempat, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Baiklah, Ayah Bunda, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.